Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannifi hadha kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan bab sholat ini. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas rukun-rukunnya sholat. Ini lanjut sunnah-sunnahi sholat. Wa sunanuha anapun utawi lan anapun utawi piro-piro sunnah-sunnahi sholat. Qabla dukhuli ing dalam sadri mlebu biha ing dalam sholat iku syai'ani rong perkara. Al-adzanu siji adzan wal iqamatu lan iqamah. Niki sunnahe salat nggih. Ini dilakukan sebelum sholat. Sunnahe napa adzan kalih iqamah. Niki li sholatil mafruḍati, ini adalah sunnah untuk sholat fardu. Adzan iqamah niku sunnah untuk sholat fardu. Wa ta'ala ala masyru'iyatihi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Malik bin Hawiras radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Iki Pak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Malik bin Hawiras radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah datang waktu sholat maka azanlah, fal yu'adzin, adzanlah kamu lakum untuk mereka, untuk kalian ya. Siapa yang adzan? Ahadukum, salah seorang di antara kalian. Wal ya ummakum, dan menjadilah imam di antara kalian salah seorang. Siapa yang menjadi imam? Akbarukum, ya, akbarukum, orang yang ya ingin berdisampaikan ini. Dan jadikanlah imam orang yang paling senior di antara kamu. Gimana nih ngoten mawon. Ini sing jadi imam niku nomor 1 sing wacane Quran paling napa soale imam niku nanggung bacaane makmum. Khususnya Imam Syafi'i makmum sing masbuk sing boten jangkep maca Fatihah niku sing nanggung imam. Makane pilih sing paling senior niku napa
wingi pun dijelasne nomor 1 wong sing paling apik paling akeh apalane Quran. Nomor 2 sing paling tuwa yen ana sing pinter tapi nom dan iki sing diutamani sing luwih tuwa. Niki termasuk dawuhe Kanjeng Nabi niki bahwa azan iqomah itu disunahkan untuk sholat berjamaah karena satu rangkaian hadis. Apabila telah masuk waktu sholat, salah seorang di antara kalian hendaklah azan untuk kalian dan pilihlah seorang jadi imam, orang yang paling senior di antara kalian untuk memimpin jamaah, ya, supaya kamu bisa makmum kepada imam itu. Iku lafaz hadise ngoten. Wa inda Abu Dawud min hadisi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu wa taqulu idza aqamta ila sholati Allahu akbar Allahu akbar. Jadi hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa taqulu idza aqamta ila sholati, kamu katakan jika kamu berdiri untuk sholat apa? Allahu akbar Allahu akbar, lafaz azan. Niki azan niki Pak. Niki yen Pak. Saderenge azan utawa wahyu azan niki turun. Niki azan niku napa niku? Datangnya lafaz azan itu lewat mimpi. Jadi Abdullah bin Sa'id. Riyen niku Nabi ki musyawarah. Niki wis perintah bar Isra Mi'raj niku diperintahkan Gusti Allah perintah salat. Mantun niku Nabi musyawarah kali sahabat. Iki piye carane ngundang wong salat? Enten sing usul gawe bel mawon kanjeng Nabi, teng 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 teng. Ndekane kanjeng Nabi kuwi carane wong Nasrani. Wong Nasrani ning gereja lah lonteng. Ini ditolak oleh kanjeng Nabi. Enten sing usul ana mawon kanjeng Nabi, trompetan. Trompetan. Nabi ngendikane, "Oh iku carane wong Yahudi. Kudu beda." Ngoten. Anjen usul ngobong mawon, ngobong geni cek beluke ketok, nek beluke ketok tandane iku wektu salat. Nabi jawone aja, iku carane wong Majusi. Majusi itu orang nyembah api. Itu dilakukan oleh kaum pagan, ya, agama kuno. Akhirnya buat nanti keputusan. Wis nak ngono padha-padha ayo ndonga nang ngene ngasani Gusti Allah supaya diberi petunjuk kali Gusti Allah. Akhirnya ngoten Pak. Sesuke ngoten ajeng salat subuh ini kan bengi. Iki sahabat yang wau akhirnya enten sing ngipi. Ngipine napa? Nggih niki. Sing dipeni sinten nomor 1? Abdullah bin Sa'id. Abdullah bin Sa'id niku ngipi. Enten wong sing nalkin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ngoten. Mantun ngoten terus injing kanjeng Nabi tanglet dengan sahabat. Sudah dapat petunjuk dari Gusti Allah. Akhirnya Abdullah bin Sa'id matur kanjeng Nabi, kula kok
ngimpi ngeten iki. Oh, lha iku petunjuk saka Gusti Allah. Niki Pak terma azan niku Allah memberikan wahyu, bukan wahyu ya, ilham itu kepada sahabat, tidak langsung kepada Nabi, dan wahyu itu akhirnya dijadikan dalil hukum karena disahkan oleh Nabi. Akhirnya nikulah dikumandangkan azan, begitu pun sepakat akhirnya nama Bilal diceluk diken azan. Itu ceritanya nggih, lafaz azan seperti itu. Masyaallah. Wa sighatul adzani, adapun sighatnya azan, lafaznya azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Niki lafaz azan yang ditalkinkan di dalam mimpinya Abdullah bin Sa'id. Iki masyaallah. Wa yadhifu fi adzanil fajri as-shalatu khairum minan naum. Niki nak azan subuh niki ditambahi as-shalatu khairum minan naum. As-shalatu khairum minan naum ba'da qaulihi napa hayya 'alal falah. Ya. Jadi kalau salat subuh ditambahi as-shalatu khairum minan naum. Iki. Adapun sighatul iqamati, adapun iqamah, lafadznya iqamah napa? Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Niki lafadz iqamah. Maka sabata dzalika bil ahadits sahihi indal Bukhari wa Muslim wa ghairihima, wa yusanni liman sami'al adzan ayaqulu mislu ma yaqulul muadzin. Di dalam kitab Bukhari dan Muslim dan selain Bukhari Muslim disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk menyaut, untuk membaca ma yaqulul muadzin, seperti yang dibaca oleh muadzin. Iki sing krungu leh nyauri padha karo sing di lafadznya di dalam azan. Nah, muadzin ngomong Allahu akbar, Allahu akbar, kita juga Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya. Fa idza intahal adzan sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'alahu bima warada. Dan ini apabila telah selesai azan maka disunahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi. Bar azan mocone sholawat. Wa ta'alahu bima warada, dan setelah itu berdoa. Niku ngoten. Jadi disunahkan setelah azan membaca sholawat, kemudian dilanjutkan dengan doa. Doanya nanti kita baca di belakang. Ruwiya Muslim wa ghairihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tumul mu'adzina faqulu mislama yaqulu. Ini Pak. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya Nabi, jika kalian mendengar muadzin faqulu mislama yaqulu, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma shallu alayya, kemudian salatlah, membaca sholawatlah kepadaku, kata Nabi.
Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Karena barang siapa yang baca sholawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Summa sallallahu lil wasilah. Kemudian setelah itu doalah minta wasilah, ya, meminta kepada Allah wasilah kepada aku. Fa inha manzilatun fil jannah. Karena tempatnya orang yang memohon wasilah kepada Allah lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempatnya adalah surga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillahi wa arju an akuna annahu. Wa man sallallahu alaihi wasilah halat alaihi syafa'atu. Jadi tidaklah mendapatkan kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah, kemudian dia mengharapkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti aku akan memberikan syafaat kepadanya. Maka barang siapa yang meminta kepada Allah wasilah kepadaku, maka halal atas dia syafaatku, kata Nabi. Niki hadis Mas. Jadi azan niki oleh jawab azan persis kaya sing di lafadznya kalih muadzi. Masya hayyalah sholah ini kan biasanya awake kan maca la haula wala quwata illa billah. Hayyalal falah la haula wala quwata illa billah. Niki umpama jenengan hayyalah sholah, jenengan nggih jawab hayyalah sholah angsal. Hayyalal falah jenengan jawab hayyalal falah angsal. Krana niki dawuhe Kanjeng Nabi teng hadis niki dikon nerokne persis kaya sing dilafadzne kalih muadzin. Bar niku maca sholawat, bar niku ndonga, nggih, ndonga njaluk wasilah. Niki. Napa dongane niki? Wa ruwayat Bukhari wa ghairihi an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasmaunita Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atta halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Niki Pak, dongane dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ketika telah selesai mendengarkan seruan azan, doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, Tuhan pemilik dakwah yang sempurna. Dakwah yang sempurna itu ada. Wassalatil qa'imah, dan pemilik salat yang ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad wasilah, ya, wasilah wal fadilah dan anugerah. Berikanlah anugerah dan berikanlah hak lantaran wasilah kepada Muhammad untuk memberi syafaat kepada kita. Bab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata, dan bangkitkanlah Muhammad di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Kalau kamu berdoa seperti itu, halat lahu syafaati, halal baginya syafaatku yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Niki Pak, tenggene lafaz hadis niki Pak. Niki lafaz hadis sing riwayat Jabir niki nggih, wa ba'asu maqamam mahmudan alladzi wa'atta, mandek. Biasanya kan innaka la tukhliful mi'ad, ditambahi niku. Jadi nak teng lafaz hadis niku dugi wa ba'asu maqamam mahmudan alladzi wa'atta. Ngoten donga niku tok, amin pun boten napa-napa. Pun itu ngoten nggih. Makanya nak kita berdoa seperti itu, halal baginya syafaatku, kata Nabi. Nabi mengatakan pasti aku akan memberikan syafaat. Makanya ad-da'watu tamah niki Pak, nenggene hadis niki diterangni bahwa dakwah yang sempurna adalah azan. Lan dakwah sing paling sempurna niku azan. Kenapa? Karena azan ini dakwah tauhid.
Jadi dakwah kepada kalimah la ilaha illallah itulah dakwah yang paling sempurna. Allati la yanalaha taghyirun wala tabdilun. Jadi tidak perlu ada perubahan dan tidak perlu ada penggantian. Tauhid itu adalah pasti tetap tidak berubah. Itu ngoten. Jadi donga seperti itu setelah selesai azan, sebelum doa itu bacalah salat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Niku ngoten. Wa tusannu dan disunahkan as-shalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil muadzin aidan. Niki Pak, disunahkan yang membaca sholawat dan membaca doa ini bagi muadzinnya juga. Jadi bukan hanya yang mendengarkan, muadzinnya juga sunnah membaca sholawat dan doa. Wa yaqulaha bi sautin akhfadu minal adhani wa munfasilun anhu hatta la yatawahamu anha min alfazil adhan. Jadi dilakukan doa tadi Pak, ini adalah dengan suara yang lebih rendah dari suaranya muadzin dan terpisah dengan lafaz azannya. Jadi donga niki donga Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah itu sunnahnya adalah dengan suara yang rendah, bukan suara yang tinggi, dan dipisah, diberi jeda waktu, bukan langsung. Sunnahnya begitu supaya apa? Tidak dianggap bahwa doa itu bagian dari azan. Makanya nggak boleh dibaca dengan suara yang keras. Makanya masuk dalam loudspeaker muadzin nak ndonga niku didukne volumene aja padha karo pas azan mau. Supaya apa? Tidak dianggap doa setelah azan itu bagian dari azan. Jelas nggih? Wa yusasa min muwafaqati sami'a lil min muwafaqati sami'i lil muadzini qauluhu hayyala shalah wa hayyal falah fa innahu yaqulu la haula wala quwwata illa billah. Ini dikecualikan di tempat ya, di mana ketika muadzin membaca hayyala shalah hayyal falah, maka ini disunahkan membaca la haula wala quwwata illa billahil ali. La haula wala quwwata illa billah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan selain Bukhari Muslim wa qalu as-salatu khairum minan naum fa inna yaqulu sadaqta wa barirta. Nggih. Niki nak gene riwayat yang lain di dalam Bukhari Muslim bahwa ketika hayyal shalah hayyal falah disunahkan baca la haula wala quwwata illa billah. Nggih, pendek la haula wala quwwata illa billah. Niki nak hayyal shalah hayyal falah. Hadisnya terpisah dengan hadis yang pertama tadi. Makanya dua pilihan di dalam menjawab hayyal shalah hayyal falah. Boleh dijawab persis hayyal shalah ya dijawab hayyal shalah, hayyal falah dijawab hayyal falah. Boleh dijawab hayyal shalah dengan la haula wala quwwata illa billah. Hayyal falah dibaca dijawab la haula wala quwwata illa billah. Nggih. Jadi ada dua, boleh dijawab persis, boleh dijawab dengan kata ini. Nah, ketika mendengar as-salatu khairum minan naum di dalam salat azannya subuh, niki jawabannya sadaqta wa barirta.
Sodaqta wa barirta. Biasanya kadang wa ana ala dzalika minasy syahidin. Minim dibaca sodaqta wa barirta. Ada yang membaca wa barirta, ada yang membaca wa barorta. Sodaqta. Sodaqta itu maha benar engkau. As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Maka kita membenarkan benar engkau. Wa barorta, kebenaran atas engkau. Wa yusannu misla dzalika aidan inda sami al-iqamati wa intihai minha. Nah ini gimana? Demikian juga disunahkan Pak tadi balas jawab azan kali iqamat tadi disunahkan juga. Maaf, azan tadi disunahkan pula ketika iqamah ya Allahu akbar jenengan nggih jawab nanti Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah la haula wala quwwata hayya 'alal falah dijawab la haula wala quwwata illa billah ketika iqamah. Tapi ketika membaca qad qamatis shalah, nah niki jawabnya napa? Ketika qad qamatis shalah jawabe aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Niki nak qad qamatis shalah jawabe aqamahallahu wa adamaha. Jadi ngeling aqamahallahu wa adamaha niki nalikane maca qad qamatis shalah ketika iqamah. Setelah itu sama jawabannya seperti yang dilafadzkan oleh muadzin. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jelas nggih? Niki pembahasan malih Pak. Niki azan boten masalah nggih lafate sama di seluruh dunia sama. Kalau sampai ini jenengan nak qomat nggih. Nah iqamah niki nah Imam Hanafi niku qomate rada beda didik. Kok rada beda nggih ora beda jane. Jadi qomat niku persis kaya azan. Nah Imam Hanafi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Syada la ilaha illallah syada la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah hayya ping pindho. Niku nak menurut Imam Hanafi. Jadi qad qamatis shalah qad qamatis Allahu akbar la ilaha illallah padha, tetapi pengulangannya seperti pengulangan ketika azan. Niki nak Imam Hanafi ngoten niku. Mulane aja kaget. Nek jenengan mlaku-mlaku ning gone luar negeri, nek qomat ngoten niki aja kaget. Ya memang ngoten. Iqamate persis kaya azan cuma ditambahi qad qamatis shalah. Napa kok ngoten? Karena ada hadis Nabi mengatakan, hadis yang ringkas, bahwa lafadznya azan itu seperti lafadznya qomat itu seperti lafadznya azan ditambah qad qamatis shalah. Kalimatnya hadis ngoten. Lah karena koyo azan ditambah qad qamatis shalah dadine qomate nggih persis koyo azan. Niku enten hadise ngoten. Makane mboten usah bingung. Nah enten qomat kok niki persis kaya azan pengulangan lafadznya. Itu enggak usah masalah. Ngoten nggih, niki bab azan kalih iqamah. Pun enten sing takut azan iqamah? Nggih. Umpami iqamah ben makom kalih iqamah salat sami napa? Lah niki kula sing mboten ngerti niki. Kula tadi Pak iqamah salat waktu salat iqamah qiyamah niku nggih. Sing jawab Pak Mudin niki.
Terus kula delengan komat di dalam napa namine dikubur itu seperti apa. Kula dereng nemokne kitabe. Mungkin cobi nak ketemu kula sampai jenengan minggu ngarep. Para minggu kas ketemu kitabe. Atau gini lafaz-lafaz hadis nggih niku azan kalih iqamah untuk sholat. Nah, ketika ada lagi sebenarnya disunahkan azan itu ketika ada angin. Ada angin topan itu azan. Terus juga ketika ada kebakaran itu disunahkan azan. Enten sing menyampaikan itu azan sak komate. Enten sing menyampaikan itu hanya azan saja. Kalau dalam riwayat azan saja, tapi ada yang menyampaikan lengkap sak iqamati. Itu ketika ada angin topan, kemudian ketika ada kebakaran. Iki lagi prakteknya tenan, masya Allah, dahsyat. Azan kula roh dhewe piye. Abah kula. Begitu enten napa ning desa seleret taun piye jaman alitan kula. Napa seleret taun? Karo ulur-ulur nggih, ulur-ulur seleret taun. Nak cilik jenenge gambul. Cilik. Angin berputar. Nak bahasa saiki siklon utawa tornado nggih, angin itu. Luar biasa. Itu mengarah ke griya kula, Pak. Bapak kula azan. Dan itu pada waktu itu sudah kena pinggir rumah itu kena genteng itu sudah terbang yang samping itu. Diazani kali bapak itu tiba-tiba langsung nyisik. Jadi maunya maju ngeten, tek ngaju ngeten akhirnya mengko. Itu dengan azan. Kula roh ya. Masya Allah. Nah ini wallahu alam nopo mungkin berdasarkan dalil ini ketika orang meninggal itu kan juga termasuk musibah, ada meninggal dunia. Lana teng mriki Pak niki azani persis kaya azani salat, qomate yo persis kaya qomate salat. Untuk persoalan angin topan maupun kebakaran. Dan di kiasne kali niku mestine tenggene kuburan ya kot komati sholah ya. Mestine, tapi kirangan nggih. Kula mungkin cobi kula padosne dalile insyaallah mudah-mudahan dua minggu yang akan datang saya akan sampaikan. Nggih, Pak. Nanti yang dipanggil anu bahas nomor saya itu ada di kuburan itu enggak, tapi saya nggak tahu nomor berapa. Nggih. Ya memang yang mutawatir, itu tidak ada. Adzan iqamah dikubur ketika naruh jenazah di liang lahat itu tidak ada. Makanya kalau sampai wau niku dalil kias. Makanya kalau dalil yang langsung nggak ada. Niku ngoten nggih. Sing enten niku nak nyeleh mayit teng ngene napa niku lahate niku dongane bismillahi wa ala millati rasulillah. Dongane niku bismillahi wa ala millati rasulillah. Niku dongane dhek mayit tengene kubur niku hadise sahih. Di luar itu termasuk talqin pun niku mboten enten dalil langsung. Ya termasuk di talqin niku mboten enten dalil langsung. Entene napa? Nggih enten dalil tapi dalil tidak langsung. Dalile tengene hadis laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah mautakum orang yang meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah.
lafal hadis ngono. Makane niki enten sing nerjemahke wong wis mati kok ditalkin. Nah, lafal hadis ngoten Pak. Lakinu mau takum. Lah niki nah ulama-ulama sing anu niku Pak, mentalkin itu adalah menjelang mau takum itu artinya menjelang kematian. Arepe mati talkinan keluargamu dengan la ilaha illallah. Iku ngoten. Lah nek impun teng kuburan ya napa? Lah niki apa istilahnya? Enten nak nerjemahne extended, jadi extended sunnah, extended itu nopo niki bahasane wong sakniki diperluas, sunnah yang diperluas implementasinya. Jadi nak teks hadise jane ngoten, nak secara teks diartikan secara teks yaitu dikenalkan wong mati secara teks, tetapi maknawi secara maknawi itu prakteknya Nabi dan sahabat dulu itu ditalkin ketika mau meninggal dunia, walaupun teks hadisnya seperti itu. Makanya nak ditalkin wong mati ditalkin ya mboten napa-napa, soalnya itu juga ada dalil hadisnya. Talkino dengan la ilaha illallah. Makanya Mbak Mudin kon ditekani malaikat loro mungkar nakir nakoi awakmu man rabbuka jawaban Allahu rabbi. Lah niki Pak sing sunnah asline Pak. Niki sahabat matur tenggene kanca-kancane. Niki sing termasuk sunnah jane niku napa namine mayit mati dikubur niki diken nunggu disuruh nunggu di jenazah setelah diuruk niku sunnah Pak, tetap tinggal di situ khususnya keluarganya sing takziah mulai kabeh keluarganya tetaplah tinggal di situ selama apa? Selama memerah susunya unta selama memerah susu. Fa innahu yus'al. Jadi Nabi katakan tunggulah kamu di situ selama memerah susu unta. Kenapa? Karena yang di dalam kubur sedang ditanya. Fa innahu yus'al. Niku ngoten. Lah niku sing didadekno dalil Pak Mudin niku maca talqin bar diuruki ora langsung ditinggal mulih. Niku mboten namung sak keluarga, kabeh sing takziah dilumpukne pisan niku. Nggih. Sing teng ngisor niku ditakoki man robuka. Lah sing ning dhuwur Pak Mudin niku asline nalkin marang wong sing urip. Kalau ngerti orang jero iki ya sedang ditanya seperti ini. Konko nak mati ya akan menghadapi pertanyaan semacam ini. Ya ngoten. Niku Pak Mudin nalkin niku mboten kangge sing mati. Nak kangge sing mati niku diken ngancani to mriku. Pak Mudin nalkin niku nalkin kanggo sing urip. Dan anak kanggo sing mati diken ngancani to mriku. Wallahu a'lam. Niku ngoten nggih. Mulane nek kanca-kanca Muhammadiyah biasane gak atik talqin nggih. Gak atik talqin, gak atik adzan, gak atik iqamat. Ngoten. Bisa di bapak kula wong mendem wong mati kaya mendem PT ae. Jadi ngono jare bapak kula. Ya wae napa ngono lan ditungan-tungani ngono. Mosok kaya mendem ayam klitak mari ditinggal ngalih. Nggih. Ngoten nggih. Mungkin nek perkara dalil langsung cobi kula padosaken. Nggih. Jelas nek lafaz adzan iqamah di dalam hadis seperti itu qad qamatis shalah. Lah kok qad qamatil qiyamah lah niki kula dereng ngeruh lho.
keterangan mungkin digolek mawon. Nggih enten boleh? Nggih. Untuk masalah belajar kan ada hadis yang mengatakan belajarlah engkau dari naungan ibu sampai di liang lahat. Nggih. Atau mungkin itu dikiaskan ketika di liang lahat itu ditalkin supaya nyambung ketika bertanya malaikat segala. Nggih. Nanti wonten malih bahwa ruhnya itu mendengar siapa yang hadir. Nggih. Ya. Ya memang begitu. Jadi thalabul ilmi fardhatun minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu wajib dari ayunan sampai liang lahat. Cuma namanya wong mukalaf, Pak. Mukalaf kewajibannya menuntut ilmu itu kalau sudah mati, sudah nggak punya nyawa itu nggak wajib. Nggak wajib. Makanya itu adalah ungkapan. Jadi bahasanya bukan diartikan secara bahasa teks, tapi itu adalah bahasa pribahasa. Artinya kalau menuntut ilmu itu dari ayunan, artinya dari lahir. Ayunan itu sebenarnya dari lahir. Bahkan ayunan itu di dalam perut ibu. Karena di dalam perut ibu itu bayi itu diayun-ayun terus karo ibu. Meloka melaku itu ya dia ayun dari dalam kandungan sampai mati. Itu begitu. Oke, makanya nak dikiaskan ke situ bisa juga. Tetapi kalau makna yang sesungguhnya itu adalah makna kiasan. Jadi sepanjang hayat. Kemudian apa namanya? Tadi memang kalau mau diartikan secara napa niku maknawi seperti itu, wong ning gone jero ya krungu kok. Ning jero ya krungu. Ya memang betul di dalam riwayat bahwa orang yang mati itu rohnya melihat yang takziah itu siapa, itu tahu. Ya, itu begitu. Bahkan ketika ziarah kubur ini juga rohnya dikasih tahu. Makanya kalau kita ziarah kubur doanya Assalamualaikum ya. Semoga keselamatan atas kalian, bukan atas mereka. Nah mereka kan gak ning kono. Tapi Nabi mengajarkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan tercurah atas kalian wahai penghuni kubur. Artinya memang tahu. Lah cuma masalahnya tadi ketika kita talqin semacam itu ngefek enggak kira-kira? Kalau doa ngefek. Tapi kalau diajarin kok nak ketemu kon malaikat ngomong ini jawaban ini. Ngefek enggak? Lah niki sing jadi masalah. Nak niku tetap kembali kepada amalnya masing-masing. Masih didikte Pak Mudin. Tapi ngadepi malaikat mungkar nakir ya beda karo ngadepi Pak Mudin. Niku lho Pak nggih. Makane masalah niku nak donga niku ngefek membantu. Kenapa? Doa niku silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Dan disampaikan apalagi kalau yang doa anak. Nabi pun bersabda bahwa ila matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal, terputuslah amalannya kecuali 3. Nomor 1 apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah isik dikirim liko Pak. Wa ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, awalatin sholihin, yaitulah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Artinya kalau doa itu sampai kepada mereka. Tetapi ketika ditalkin itu sampai enggak, bener ngefek enggak kepada mereka, terpulang kepada amalnya masing-masing saat di dunia. Pun ngoten nggih. Makanya mboten bisa diperdebatkan. Yang jelas ketika nak kula terus terang ketika napa niku takziah mengantar mayat ke kuburan itu kesempatan yang luar biasa
untuk memberi nasihat kepada yang hidup supaya bertobat, supaya meningkatkan amal solehnya, karena sebentar lagi pasti kita akan menyusul. Kan itu begitu. Oke, atur mawon. Napa kan? Di dalam hadis tadi yang habis ada di sholawat. Yang terjadi biasanya itu sebelum azan nggih, sholawat dhisik. Nggih. Nggih niki nek terjadi tek hadise niku sholawate niku bar azan. Bar azan terus Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Nggih monggo. Nah, asline Pak maca sholawat niku kapan saja ndak apa-apa. Bahkan Allah memerintahkan enggak ada batasan waktu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jenengan karo ngrungokne pengajian maca selawat terus sae. Ya sadurunge adzan dimaca selawat nggih sae mawon. Tapi menurut riwayat hadis niki disunahkan membaca sholawat yang mengiringi azan itu dilaksanakan setelah azan. Terus dilanjut dengan doa. Termasuk tadi sholawat itu adalah memisah antara lafaz azan sama doa setelah azan. Jadi disampaikan bahwa diberi jeda supaya tidak dianggap itu bagian dari azan. Pun ngoten. Ya nek pun kulino maca selawat sadurunge azan ya tambahno neh engko bar azan tambahno selawat. Nah perlu mengki bar ndonga jenengan maca selawat neh ya. Salat terbal niku salat rawatib, bar salat rawatib maca selawat neh sampai iko. Bar salat maca selawat meneh. Arep mlaku. Lah niku sae Pak. Kemana saja kita baca selawat ke atas Nabi. Makanya ini Pak, sholawat niku amalan yang paling mudah tapi luar biasa gitu dampaknya. Jadi kan sering maca sholawat rezeki ini bakal digawe lancar karo Gusti Allah. Ati ini bakal ditentrem nih karo Gusti Allah. Sholawat niku anyep. Nggih, maca sholawat sangat. Nek diomongi rezeki ini lancar aja langsung semua. Ngoten nggih. Tapi aja diniati niku nggih. Niati nyuwun tenggene Gusti Allah supaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Perkara ning donya niki perkara cilik, nek njaluk sing gedhi-gedhi mawon. Apa gak oleh njaluk? Oleh. Tapi aja kliru engko donya dijadikan tujuan. Jangan ya, tujuan kita adalah kampung akhirat, negeri akhirat. Itulah kalau kita mau tujuannya ke sana, kita akan dapatkan dunia dikasih, akhirat dikasih. Tetapi kalau hanya minta dunia, hati-hati Pak. Mangkana yuridu harsal akhirata nazid lahu fi harsi wa mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, Allah akan tambah kenikmatan di dunia dan di akhirat. Tetapi siapa yang menginginkan kehidupan dunia saja, maka Allah akan memberikan bagian di dunia dan tidak ada bagian nanti di akhirat. Buat teman-teman nggih. Nanten bener saking Gusti Allah taala. Nanten ndang boleh. Nah, boten kula akhiri mawon nggih. Tutup dengan majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma